Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak bosan kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan dan juga kesehatan serta kesempatan, sehingga atas takdirnya lah di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, ya, baik sehat secara batin dan juga sehat secara lahir insyaallah ta'ala. Dan kita masih membaca suatu karya yang sangat apik sekali yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, bekal perjalanan seorang hamba yang menuju akhirat. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, yaitu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faslun fi khitanihi sallallahu alaihi wasallam, pasal yang berkaitan dengan khitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita membaca keterangan yang disampaikan oleh beliau Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, maka kita akan memberikan sedikit keterangan yang kita ambil juga dari karya beliau, ya, yang berjudul Tuhfatul Maulud, berkaitan tentang masalah yang akan kita bicarakan, yaitu khitan. Bahwa yang namanya khitan, ma'asyiral muslimin, merupakan di antara sunnah-sunnah fitrah yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini terdokumentasikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, ya, perkara fitrah itu ada 5. Yang pertama, al-khitanu, khitan. Yang kedua adalah wal istihdadu, ya, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga waqasus syarib, yaitu memotong kumis.
Dan yang keempat adalah wa taqlimul azfar, menggunting kuku. Dan yang kelima adalah wa natful ibtin, wa naftul ibti. Dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Ya, hadisnya ini sahih. Lima hal ini adalah perkara fitrah yang sudah selayaknya dilakukan oleh setiap muslim dan mukmin. Dan beliau dalam hadis ini dan riwayat Al-Bukhari ini mendahulukan khitan daripada perkara-perkara fitrah yang lainnya, yang dimana khitan ini ya merupakan di antara ajaran yang lurus Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim ya, diperintahkan untuk melaksanakannya. Disampaikan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanatan bil qadumi." Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkhitan pada usia 80 tahun dengan al-qaddum. Ya, para ulama di sini beda pendapat apa makna dari al-qaddum. Ada yang mengatakan al-qaddum adalah suatu nama wilayah atau suatu nama desa, suatu nama tempat begitu. Ada yang mengatakan al-qaddum di sini adalah nama sebuah alat yang dikenal, biasanya diterjemahkan dengan al-qaddum itu adalah kampak. Jadi bahasa gampangnya, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau ketika usia 80 tahun beliau berkhitan. Khitan dengan menggunakan kampak. Seperti itu. Wallahu a'lam kayak apa kampaknya, ya. Ya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama kita menyampaikan dalil-dalil yang banyak yang berkaitan tentang masalah khitan, ya. Atau berkaitan dengan masalah hikmah dari khitan, ya. Bahwa yang namanya khitan itu merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki mukmin. Bagaimana dengan perempuan? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, pendapat yang pertama, khitan bagi perempuan ya adalah wajib sebagaimana laki-laki. Ini pendapat yang pertama yang dipegang oleh mazhab Hambali. Lalu pendapat yang kedua adalah khitan untuk perempuan hukumnya adalah sunnah. Ya, ini adalah pendapat yang kedua dalam mazhab Hambali dan menurut pendapat ulama-ulama lainnya. Jadi kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau menyampaikan bahwasanya ya, dan saya mengikuti pendapat beliau, bahwa yang namanya khitan buat laki-laki itu wajib, sedangkan untuk perempuan adalah sunnah.
Ya, sedangkan buat perempuan adalah sunnah. Ya. Hikmahnya apa? Hikmah dan juga manfaat khitan, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud. Khitan adalah, ya, salah satu kebaikan yang ada pada syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kebaikan dari syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kebaikan-kebaikan untuk umatnya, baik dari segi lahiriah ataupun dari segi batiniah. Dan yang namanya khitan dalam rangka untuk menyempurnakan fitrahnya manusia, ya, dalam rangka menyempurnakan fitrahnya manusia, yang dimana ini merupakan kesempurnaan dari agama yang hanif, dari agama yang lurus, ya. Kita mengetahui bersama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Ibrahim alaihissalam dan menjadikan beliau alaihissalam sebagai imam, ya, imam bagi manusia, untuk menjadi nenek moyang, ya, berbagai suku bangsa, dan untuk menjadikan nabi-nabi yang berasal dari tulang rusuk beliau alaihi salatu wassalam. Artinya adalah dengan berbanyak anak keturunannya. Kita ketahui bersama bahwasanya, ya, anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, kelak mereka akan membentuk berbagai macam suku bangsa. Ya, anak beliau Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang menurunkan suku bangsa Arab. Nanti anak beliau Ishak bin Ibrahim alaihissalam menurunkan bangsa Rum, ya, orang-orang Romawi, ya, orang-orang Yunani, orang-orang wilayah sekitaran, ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya itu merupakan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Di antara tanda perjanjian bagi Ibrahim dan keturunannya yaitu mengkhitan semua anak keturunan Ibrahim, sehingga hal ini menjadi apa? Ciri khas anak keturunannya Ibrahim alaihissalam. Dan khitan, ya, sebagai tanda masuknya seseorang ke dalam millah Ibrahim yang hanif, ya. Lalu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ciri tertentu begitu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ciri tertentu atau tanda khusus, ya, yang dimana khitan menjadi tanda pengenal bagi orang yang disandarkan kepada agama atau milahnya Ibrahim alaihissalam, ya. Makanya
Khitan ini, kalau bahasa kitanya adalah khitan ini, ya, itu tanda seseorang sudah apa? Berarti dia sudah benar-benar sebagai muslim begitu. Ya. Bahkan pernah ada tetangga dulu itu di suatu tempat dulu kami tinggal. Ketika anaknya dikhitan usia SMP, usia SMP dikhitan, kemudian diadakan acara syukuran. Lalu dari moderator atau dari MC dia mengatakan, sekarang Le, kamu sudah khitan, berarti kamu sudah Islam. Ya, maksudnya apa? Yang namanya khitan itu tanda sebagai seorang muslim, maksudnya seperti itu. Karena seorang muslim itu laki-laki muslimnya dia pasti dikhitan. Perkara dikhitannya kapan? Apakah usia 10 tahun ataukah usia berapa? Insya Allah nanti kita akan jelaskan, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang namanya fitrah, kan tadi disebutkan fitrah ya. Khitan itu bagian dari fitrah. Fitrah itu kan gampangnya adalah kebersihan, bersih, suci, fitrah. Ya. Makanya 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, 5 hal yang termasuk fitrah, semuanya itu berbicara tentang menjaga kebersihan pada badan diri sendiri, ya, kan seperti itu. Oleh karena itu, di antara hikmahnya khitan adalah menjaga kebersihan seseorang, yang menjaga kebersihan seorang laki-laki dari najis yang bisa menempel pada kulub kelaminnya, ya. Adapun bagi perempuan, hikmah khitan bagi perempuan adalah dalam rangka untuk mengatur atau menjaga syahwatnya, sehingga syahwatnya itu menjadi terkendali, ya, menjadi terkendali. Ini tujuan dari khitan seorang wanita, ya, hikmahnya itu agar apa? Tadi, ya, syahwatnya terkendali, bukan malah syahwatnya hilang. Berarti kalau syahwatnya hilang, kemungkinan ketika khitan kebanyakan yang dipotong, ya. Terlepas dari aturan yang ada di WHO, kalau tidak salah ingat, ya, kan ada aturan tuh dari WHO bahwasanya perempuan tidak boleh dikhitan. Kemudian ramai didiskusikan, ya. Intinya adalah ma'asyiral muslimin, khitan bagi perempuan bukan dalam rangka untuk menghilangkan syahwatnya atau dalam rangka untuk menghilangkan kenikmatan dia berhubungan dengan suaminya, bukan. Tapi tujuannya atau hikmahnya adalah untuk mengendalikan, ya, syahwat atau hasrat yang ada pada dirinya. Kenapa kok ini perlu? Sebab seorang perempuan, ya, ketika dia itu hasratnya tidak terkendali, maka dia akan melakukan berbagai kejelekan. Akan melakukan berbagai kejelekan. Sedangkan yang namanya perempuan muslimah, ya, dia harus menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, yang dimana itu semua diperuntukkan bagi suaminya, ya. Wallahu a'lamu bissawab.
Diriwayatkan dari Ummu Atiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang wanita yang profesinya tukang khitan perempuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khatanti fala tanhaki fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li." Nah, lihat ini. Apabila kamu mengkhitan anak perempuan, maka jangan kamu habiskan. Karena dengan tidak menghabiskan semuanya, perempuan itu lebih beruntung dan lebih disukai oleh suaminya. Ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Jadi berdasarkan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita ketika dia akan mengkhitan, ya, dia tidak boleh memotong semua kulit klitorisnya. Kalau dipotong semuanya, maka syahwatnya justru melemah. Dan kecenderungan suami menikmatinya itu berkurang. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau dia membiarkan hal tersebut apa adanya, maksudnya membiarkannya tidak dikhitan, maka syahwat si wanita ini akan meledak begitu, akan membuncah begitu. Sehingga dipotong sedikit saja. Ya, dipotong sedikit saja. Dan hal tersebut dapat, kata beliau, memperindah fisiknya dan membuat gejolak syahwatnya itu stabil. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Selain itu, ma'asyiral muslimin, hikmahnya yang lain adalah memotong bagian kulit tersebut merupakan tanda penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Masya Allah. Dengan demikian, khitan untuk perempuan, ya, itu merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita yang mulia ini. Tadi ya, caranya dengan pertengahan, sedikit saja, sedikit. Di sini ada nggak tukang khitan perempuan di Blora? Belum ada. Bidan punya alatnya nggak gitu ya? Jangan asal di ini ya. Kadang itu kalau di dukun bayi itu cuma bukan asal motong, tapi dia cuma menggoreskan saja. Dia ngambil alat, kemudian dia goreskan sehingga berdarah. Lalu kata dukun bayi, si anak perempuan ini sudah dikhitan. Kan ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Bukan itu. Itu cuma melukai saja. Ya. Cuma melukai saja. Tapi kalau bidan, biasanya bu bidan ini dia punya alat, ya, punya alat khusus. Nah, ketika memotongnya itu ya, sedikit, ya, sedikit. Nggak boleh semuanya dan tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana kalau ternyata si perempuan itu sudah dewasa? Apakah juga dikhitan? Ya. Khitan yang dianjurkan itu kan ketika seorang anak usianya masih 7 hari, ya, yang dianjurkan demikian. Ya. Ternyata ini anaknya perempuan. Qadarullah mungkin bapaknya lupa misalnya. Terus anaknya sudah besar. Apakah dia si perempuannya ini harus dikhitan? Maka kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan sunnah, si wanita ini, anak perempuan ini, dia tidak perlu dikhitan. Ya. Kalau mau dikhitan boleh, kalau masalah boleh saja.
Ya. Cuman sekali lagi yang paling baik tentu adalah ketika dia masih kecil. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa hal yang menggugurkan kewajiban khitan. Kan tadi kita katakan khitan itu bagi laki-laki apa hukumnya? Wajib. Ya. Nah, ini ternyata ada hal-hal yang menggugurkan khitan. Ya. Yang pertama di antara perkara yang menggugurkan khitan adalah kalau seorang laki-laki dilahirkan dalam keadaan apa? Tidak mempunyai kulub. Yang tidak mempunyai kulub. Ya. Bahasa gampangnya, kalau tidak punya kulub berarti dia sudah disunat duluan ya. Lahir kemudian dia sudah disunat. Kalau kata orang-orang kita, dia disunat sama jin gitu. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini ya, dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan fi khitanihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para ulama beda pendapat terkait dengan khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi 3 pendapat. Ya baik. Kata Imam Ibnu Qayyim, pendapat yang pertama adalah ya, beliau kata Imam Ibnu Qayyim dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Dalam keadaan sudah dikhitan dan bergembira, sururon. Ya. Tapi kata beliau, hadis tentang masalah ini tidak sahih karena diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Saya sudah menyampaikan ya, apa itu kitab Al-Mawdu'at? Apa itu? Kumpulan hadis-hadis palsu. Ya. Baik. Nah, ternyata di sini dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Ya, sudah dikhitan. Baik, ini palsu hadisnya. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya orang-orang Baitul Maqdis ya, kalau ternyata atau orang-orang Syam, kalau ternyata ada anak yang lahir sudah dikhitan, maka kata mereka anak tersebut dikhitan oleh bulan. Ya, dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah khurafat. Sama ya dengan orang-orang kita yang mengatakan disunat sama jin. Nah, ini juga khurafat. Ya. Sehingga kalau seorang anak dia lahir ya dalam keadaan apa? Sudah dikhitan. Apakah dia perlu dikhitan lagi? Setelah kami baca-baca begitu ya, berkaitan dengan masalah kulub yang hilang, itu ada beberapa keadaan. Artinya adalah
satu, bisa jadi memang kulupnya hilang, berarti kan bersih dia. Nah, keadaan yang kedua, saya lupa istilah kedokterannya apa ya? Mana Pak Dokter? Oh, nggak hadir. Biasa di pojokan sini udah ada. Itu kulup si bayi dia tertekan ke belakang. Ya, tertekan ke belakang. Ketika akan perbaiki atau diluruskan begitu gampangannya, maka itu mengalami kesulitan. Dan biasanya ada bayi yang kesakitan dalam masalah ini. Maka kalau menurut para dokter dianjurkan, kalau memang keadaannya seperti itu, dengan adanya kulup yang menempel, ya, dia keras begitu ke belakang sehingga sulit untuk diperbaiki begitu dan menyebabkan mudarat kepada bayi, maka harus dihilangkan kulupnya. Ya, harus dihilangkan kulupnya. Jadi kesimpulannya, kalau tidak membuat mudarat kepada si anak tersebut, si bayi laki-laki itu, maka tidak perlu dihitan. Kalau misalnya itu membawa mudarat, maka sesuai dengan saran dokter, kalau perlu dihitan, kita ikuti sarannya dokter, seperti itu ya. Apa ya? Saya lupa istilah kedokterannya itu. Baik. Ini penggugur yang pertama. Penggugur kewajiban yang kedua adalah lemah. Ya, lemah. Maksudnya lemah di sini adalah lemah dalam menanggung resiko khitan. Nah, perkara lemah, seseorang itu tentu memiliki kondisi fisik yang berbeda. Sehingga dengan demikian bukan berarti lemahnya di sini berdasarkan pada diri kita sendiri. Kita ngakuin, saya lemah, saya nggak mau dihitan. Yang menentukan dia lemah untuk tidak bisa dihitan atau tidak siapa? Ustadz atau kiai? Dokter. Dokter. Misalnya dokter bilang, ini kalau disunat akan menyebabkan keluar darahnya banyak misalnya, sehingga dia akan mengalami kekurangan darah, dia akan macam-macam misalnya. Menurut dunia medis ada mudarat berdasarkan dunia medis, ya. Maka orang ini dia tidak perlu dihitan. Ada nggak kayak gitu? Insya Allah nggak ada. Penggugur ketiga, ya, penggugur ketiga, yaitu apa? Penggugur yang ketiga adalah seorang laki-laki yang dia masuk Islam dalam keadaan sudah sepuh. Nah, sudah sepuh. Dan kalau dia dikhitan, khawatir menimbulkan mudarat pada dirinya. Orang mari-mari yang pernah dihitan, enggak sembuh-sembuh misalnya, atau ada mudarat yang lainnya. Maka menurut jumhur ulama, ya, menurut jumhur ulama, dia boleh untuk tidak dikhitan. Gugur, kewajiban khitannya itu gugur. Lalu yang ke berapa? Oh, yang keempat ya. Yang keempat adalah, kalau tadi kan orang masuk Islam dalam keadaan apa? Sudah usia lanjut, ya. Yang keempat ini adalah
kondisi seseorang, dia orang Islam gitu, dia orang Islam, tapi ternyata berkelanjutan dia sudah sepuh, sudah sepuh. Wallahu a'lam. Kita bisa mengambil gambaran bahwasanya orang ini dia tidak mendapatkan pengetahuan, tidak tinggal di lingkungan orang-orang yang muslim, jauh dari informasi, tidak ada orang yang membimbingnya, ternyata sampai apa? Sampai tua begitu, sampai sepuh. Terus dia tahu kemudian ketika sudah sepuh tentang masalah khitan. Nah, gimana nih orang ini? Begitu ya. Ada gambaran ya, tasawurnya. Tasawur itu maksudnya gambaran masalah. Buat orang kayak begini, ya maka disebutkan sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan yang tadi. Kalau timbul mudarat, maka apa? Gugur ke wajibannya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, penggugur khitan berikutnya. Orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, baik meninggal dunianya masih kecil atau sudah dewasa. Misalnya ada orang dewasa muslim, ya, dia belum dihitan begitu. Ya, belum dihitan. Terus meninggal dunia, atau anak kecil ya meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia ini berdasarkan ijma. Yang namanya ijma berarti para ulama semua sudah sepakat orang yang sudah meninggal dunia tidak wajib dikhitan, nggak wajib. Ya. Sehingga nggak usah maksa, nggak usah saklek, ya nggak usah saklek. Ini khitan itu wajib. Anak saya yang meninggal dunia itu belum dihitan, nggak, ya. Lalu yang terakhir, ya, yang gugur di khitan adalah ketika apa? Ketika dalam salah satu pendapat ketika ihram, ya, khitan ketika ihram. Ini menurut salah satu pendapat ulama, ya, menurut salah satu pendapat ulama. Oh, mohon maaf, saya ralat, ya. Untuk hal tersebut, yang kelima itu bukan bagian dari penggugur khitan, ya. Bukan bagian dari penggugur khitan. Khitan saat ihram, ya, itu masalah tersendiri. Khitan saat ihram, ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang namanya ihram haji ataupun umrah tidak menghalangi seseorang untuk berkhitan. Berarti artinya apa? Boleh. Dikarenakan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah ditanya oleh seseorang yang lagi ihram, "Wahai Imam, apakah boleh aku berkhitan?" Ya, lalu kata Imam Ahmad, "Ya." Sehingga dalam masalah ini itu disamakan, ya, disamakan, ya. Mohon maaf, sehingga dalam masalah ini beliau Imam Ahmad itu tidak menyamakan berkhitan dengan memotong rambut, ya, atau mencukur rambut dan juga memotong kuku, ya, seperti itu. Baik, kesimpulannya berarti khitan saat ihram adalah dibolehkan, ya. Baik.
Berarti penggugur kewajiban khitan ada berapa? Yang pertama adalah dilahirkan sudah dalam keadaan khitan, yang kedua adalah lemah, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang masuk Islam dalam keadaan dia sudah tua, sudah sepuh. Kemudian berikutnya yang keempat adalah ya orang yang sudah sangat sepuh sekali. Kemudian baru yang kelima adalah orang yang meninggal dunia, ya seperti itu. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan kumandang salat Isya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selanjutnya kita kembali kepada keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tentang masalah khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya kata beliau, para ulama beda pendapat tentang masalah khitannya beliau ini menjadi tiga pendapat. Yang pertama adalah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, dan riwayat mengenai masalah ini adalah palsu. Ya, tidak sahih. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ya kata beliau, pendapat yang kedua adalah beliau ya dikhitan saat terjadi peristiwa pembelahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat. Siapa yang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
malaikat Jibril. Maka disebutkan bahwasanya ya menurut pendapat yang kedua, dan ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, malaikat Jibril alaihissalam ya selain membelah dada beliau juga mengkhitan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, yang pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan berada di pengasuhannya Halimah As-Sa'diyah. Siapa Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha? Adalah ya ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Cuman di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau tidak memberikan keterangan. Ya, beliau tidak memberikan keterangan berkaitan tentang masalah peristiwa pembelahan dada, kemudian adanya khitan oleh malaikat Jibril. Kalau di Zadul Ma'ad beliau cuma menyebutkan Rasulullah dikhitan saat dibelah dadanya oleh malaikat ya ketika dalam asuhan Halimah. Kalau dalam Tuhfatul Maudud beliau mengatakan malaikat Jibril mengkhitan beliau pada peristiwa pembelahan dada ya. Cuman kemudian beliau rahimahullah taala ya tidak menyampaikan hadisnya atau tidak menyampaikan riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sahih ya, yang benar adalah pendapat yang ketiga. Yaitu apa pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga yang mengkhitan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib ya, ketika di hari ke-7 kelahiran beliau ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini di Zadul Ma'ad. Begitu pula dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud ya, di Tuhfatul Maudud dikatakan Abdul Muthalib yang mengkhitan beliau sesuai dengan tradisi orang-orang Arab waktu itu, dan layaknya dia mengkhitan anak-anaknya seperti itu ya. Sehingga dengan demikian kita simpulkan bahwasanya pendapat ketiga inilah pendapat yang benar ya, pendapat yang sahih ya, karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya seorang bayi itu ya dia dikhitan pada hari yang ke-7, diberi nama di hari yang ke-7, kemudian dikhitan juga di hari yang ke-7, yaitu anjurannya seperti itu ya. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa disebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau memberikan riwayat ya dari Abu Umar bin Abdul Bar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Abdul Muthalib mengkhitan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7 dari kelahiran beliau. Kemudian dibuatkan untuknya perjamuan dan Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Nah, ini. Lalu kata Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini ya lemah. Ya, hadis ini lemah. Ala kulli hal, meskipun hadis yang disebutkan tadi itu lemah, ya,
ada hadis-hadis yang lainnya. Sehingga kesimpulan kita sebagaimana tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam dihitan dalam keadaan masih kecil, ya, wallahu a'lam bishawab. Dan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad yang merupakan nama yang asing waktu itu. Nama yang asing itu maksudnya nama yang kurang familiar, ya, nama yang tidak familiar di kalangan orang-orang Arab. Namun Abdul Muthalib di sini menginginkan agar cucunya menjadi seorang anak yang terpercaya, seorang anak yang senantiasa dipuji, ya, senantiasa dipuji. Oleh karena itu, hendaklah kita memberikan nama kepada anak dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang mengandung hal yang sifatnya itu positif, agar bisa membawa kepada anak tersebut kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nama yang paling baik adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam riwayat beliau menyampaikan Abdullah, kemudian Abdurrahman, ya. Nah itu yang baik berkaitan dengan masalah nama. Ya. Baik, itu tambahan sedikit tentang masalah khitan di hari ke-7. Kemudian kakeknya memberi nama beliau dengan nama Muhammad. Baik, itu ya, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada, karena tidak lepas seseorang itu dari yang namanya kehilafan atau kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia segera bertobat dan meminta maaf, kemudian berusaha untuk memperbaikinya, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta